Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Pemuliawati, mahasiswi dari Universitas Nasional Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi ekonomi mikro tentang skala disekonomis. Skala disekonomis adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku ekonomi karena peningkatan ukuran organisasi atau output yang mengakibatkan produksi barang dan jasa dengan biaya per unit yang meningkat. Di bidang ekonomi, skala disekonomis menggambarkan fenomena yang terjadi ketika perusahaan mengalami kenaikan biaya marginal per unit output tambahan. Skala disekonomis ini adalah kebalikan dari skala ekonomi. Hal ini biasanya disebabkan oleh masalah penyebaran dengan beberapa faktor produksi, seperti kepadatan penduduk di pabrik atau ketidakcocokan dalam output optimal dari operasi terpisah. Ahli teori ekonomi telah lama percaya bahwa perusahaan bisa menjadi tidak efisien jika mereka terlalu besar. Untuk setiap kombinasi faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan peralatan modal, ada skala optimal untuk efisien operasional. Perusahaan yang mengatasi timbangan optimum mereka berhenti mengalami skala ekonomi dan mulai mengalami skala disekonomi. Bisa kita lihat pada kurva biaya rata-rata di samping. Di dalam kurva, sumbu X mewakili total output atau kuantitas, sedangkan sumbu Y mewakili biaya. Kurva biaya rata-rata berbentuk U hingga output sebesar Q1. Perusahaan mencapai skala ekonomi karena biaya rata-rata menurun. Namun, selanjutnya setiap peningkatan output di luar Q1 menyebabkan kenaikan biaya rata-rata. Di area skala ekonomis, biaya per unit menurun karena beberapa alasan. Salah satunya adalah perusahaan menyebarkan total biaya tetap lebih banyak output. Jadi, meski total biaya tetap tidak berubah, biaya tetap rata-rata menurun seiring dengan peningkatan volume produksi. Sebagaimana skala ekonomi, skala disekonomis juga terbagi dalam dua kategori, yaitu skala disekonomis internal dan skala disekonomis eksternal. Di bawah skala disekonomis internal, naiknya biaya rata-rata adalah karena faktor internal perusahaan. Jadi, itu hanya berlaku pada perusahaan tersebut, tidak pada perusahaan lain. Sebaliknya, dalam skala disekonomis eksternal, faktor penyebab kenaikan biaya per unit berasal dari eksternal. Perusahaan tidak memiliki kontrol atas faktor-faktor tersebut. Selain itu, kenaikan biaya terjadi pada semua perusahaan di dalam industri. 4 alasan mengapa skala disekonomis internal itu muncul. Yang pertama yaitu inefisiensi. Ketika perusahaan menjadi besar, operasi menjadi lebih kompleks dan mengarah pada komunikasi yang kurang efektif. Perusahaan tidak bisa mengandalkan metode lama untuk beroperasi pada skala yang lebih besar. Mereka membutuhkan transformasi. Yang kedua yaitu menurunnya motivasi dari manajemen dan karyawan. Kompleksitas kerja mengurangi fokus dan menguras banyak energi. Tanpa kompensasi yang memadai, misalnya cuti lebih panjang dan gaji lebih besar, itu dapat mengarah pada demotivasi. Yang ketiga yaitu duplikasi pekerjaan dan fungsi bisnis. Ketika operasi menjadi lebih besar, perusahaan mungkin membentuk beberapa divisi baru. Namun, tanpa pemetaan dan pembagian kerja yang jelas, itu hanya akan mengarah pada duplikasi. Peningkatan biaya pengaturan khusus. Misalnya, ketika jumlah output besar, perusahaan memerlukan pembuangan limbah secara khusus. Pengaturan tersebut seringkali mahal. Ada dua penyebab skala ekonomis eksternal muncul, yaitu yang pertama peningkatan harga masukan. Ketika permintaan besar sedangkan jumlah sumber daya relatif terbatas, itu akan mengaruhi pada kelangkaan di pasar. Akibatnya, harga input secara perlahan akan bergerak naik. Dampaknya mungkin tidak hanya terdapat satu perusahaan, tetapi seluruh perusahaan industri. Yang kedua yaitu eksternalitas negatif. Perkembangan pesat industri menciptakan lebih banyak eksternalitas negatif. Tanpa kontrol dari pemerintah, itu meningkatkan peningkatan biaya hanya rata jangka waktu. Tidak bagi perusahaan di industri tertentu, tetapi juga di hampir semua industri.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.